Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang cukup seru ya. Ini jadi ada di Netflix pada saat itu. Pada saat ini juga masih ada di Netflix. Dan ini adalah cerita soal teman serumah atau teman sekamar yang ternyata punya motif yang cukup gila. Jadi kalau misalnya nanti lu pada misal keluar negeri atau keluar kota dan kuliah dan nyari teman sekamar, ini harus hati-hati sekali karena harusnya bisa lo baca orang yang benar atau tidak tuh seperti apa. Dan ini akhirnya berakhir tragis juga. Dan inilah dia cerita soal Maribel Ramos. Seseorang yang butuh teman sekamar untuk bisa sharing pengeluaran dari penyewaan rumah di mana tempat mereka tinggal, ternyata punya motif yang cukup gila yang akan gue ceritain sebentar lagi. Tapi sebelum itu silakan untuk yang namanya like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di @rivaldo santosa, gue di Instagram, di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus dan hal yang menarik yang bisa gue bahas. Dan kalau misalkan mau beli HP, tentunya kalian bisa langsung ke PS Store aja. Karena tentu dengan visi misinya, ini PS Store adalah toko yang memang punya HP pejabat harga merakyat guys. So, let's begin the case guys. Myself, I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bakal bicara soal Maribel Ramos. Dia adalah perempuan yang lahir pada tahun 1977. Dia seorang veteran perang juga dan dia sempat ditugasin ke Irak pada waktu ada konflik di sana saat Amerika ke Irak invasi pada saat itu ya. Dan setelah masa kontraknya sebagai tentara itu selesai di tahun 2008, Maribel memutuskan untuk nggak mau lagi jadi tentara. Jadi dia nggak perpanjang kontraknya dan dia lebih memilih untuk berpindah kota untuk bisa melanjutkan studinya dengan jurusan Criminal Justice di Cal State Fullerton College, sebuah perguruan tinggi di Orange County di California, Amerika Serikat. Nah di Orange, Maribel ini tinggal sama ibunya di salah satu rumah. Sebelum akhirnya memang ibunya ini meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009 dan dia akhirnya harus tinggal sendiri di rumah tersebut. Nah karena biaya hidup yang tinggi tentunya di Amerika Serikat, biaya sewa rumah, utilitiesnya semua mahal. Tentunya ini kan memberatkan seorang Maribel Ramos yang harus menyewa rumah yang kebetulan punya 2 kamar itu. Nah makanya apalagi Maribel itu selain harus bayar rumah dan utilities dan kawan-kawannya, dia juga harus bayar perkuliahannya sendiri. Jadi menurut dia cukup berat nih untuk dia menanggung biaya ini sendirian dengan menyewa rumah tersebut yang memang sebenarnya punya kamar yang cukup untuk beberapa orang lagi. Maka dari itu di sekitar awal tahun 2011-an akhirnya Maribel ini mencoba untuk ngajak adiknya tinggal bareng, namanya si Lucero Gonzalez, untuk tinggal bersama supaya bisa bayar patungan lah untuk kebutuhan rumah tangga. Nah tapi Lucero yang waktu itu tuh udah punya anak merasa kayaknya gak akan nyaman kalau misalnya nanti gue tinggal bareng dengan si Maribel. Karena dia nanti harus nganterin anaknya sekolah, terus harus ngurusin keperluan pribadinya juga. Jadi kayaknya agak risih kalau harus satu tempat tinggal gitu sama keluarga. Nah tapi kalau memang si Maribel ini gak kunjung mendapatkan roommate nantinya, ya si Lucero tetap mau tinggal bareng. Jadi Lucero minta Maribel untuk cari dulu roommate yang ada. Kalau misalnya nggak ada, baru nanti gue akan masuk dan tinggal bareng sama lu untuk beberapa saat mungkin. Maka dari itu Maribel akhirnya nyari roommate. Di bulan April, Maribel ini memutuskan untuk mencari roommate dengan memasang iklan di website Craigslist. Ini sebuah website periklanan di Amerika yang lu bisa cari apaan aja di sana. Namanya Craigslist. Bahkan banyak banget serial killer yang nyari korbannya juga di Craigslist ini. Nah salah satunya si Maribel ini nyari roommate untuk tinggal bareng sama dia. Nah gak lama setelah iklan tersebut naik di Craigslist, seorang pria bernama Kwang Choi Joy namanya itu menjawab iklan tersebut. Nah Kwang Choi ini atau disebut dengan KC gitu kita persingkat, dia memperkenalkan diri itu sebagai seorang yang punya darah Korea dan dia juga straight secara orientasi, terus dia single, dia social drinker juga, dia bukan perokok. Terus dia bisa dibilang cukup rapi orangnya, mudah bergaul, supel ya, dan juga memiliki seekor anjing kecil untuk menemani dia hidup gitu. Nah pada saat itu KC mengaku sedang mencari pekerjaan di daerah Huntington Beach, California. Maka dari itu rumahnya Maribel itu cukup ideal untuk dirinya kalau ngomongin secara geografis atau lokasi. Jadi match nih gitu KC sama Maribel.
Nah, dari profile picture-nya, si KC ini terlihat seperti pria tua dengan wajah yang terlihat ramah. Dan ketika diketahui, KC memang sudah berusia sekitar 50-an. Jadi sekitar 20 tahun lebih tua dari si Maribel. Dan karena Maribel sudah merasa cocok juga dengan KC, dengan profilnya, dan kayaknya gak bakal macem-macem, dan kayaknya orangnya baik, makanya akhirnya Maribel memilih untuk KC bisa tinggal bareng sama dia dan jadi roommate. Makanya si Lucero juga akhirnya gak jadi tinggal bareng sama si Maribel, karena udah dapet roommate. Nah, akhirnya si KC dan Maribel pun tinggal bersama di rumah tersebut. Tapi ada satu hal yang aneh. KC yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mudah bergaul, itu ternyata malah sering berdiam diri. Setiap harinya si KC ini cuman diem di rumah dan gak pernah terlihat ngobrol sama siapapun, termasuk bahkan gak pernah ngobrol sama tetangga ataupun orang-orang di sekitar lingkungan rumahnya. Nah, Maribel melihat si KC yang sepertinya sangat kesepian di umurnya ini yang udah cukup tua gitu ya. Maribel merasa simpati dan akhirnya mencoba untuk ngajak KC untuk ikut datang ke acara-acara keluarganya Maribel. Sekedar ya untuk makan dan ngobrol-ngobrol dengan saudaranya Maribel. Mudah-mudahan si KC ini bisa jadi lebih betah di rumahnya Maribel dan ya lebih betah lah untuk bergaul dengan si Maribel dan makanya dikenalin lah ke keluarganya. Biar ada teman lah gitu bisa dibilang. Nah, sejak saat itu si KC justru memang mulai sering datang ke acara keluarganya Maribel. Dia udah mulai nyaman juga dengan keluarganya Maribel dan bahkan KC ini juga dekat dengan beberapa pamannya Maribel di sana karena kan seumuran gitu ceritanya ya. Dan hubungan mereka pun akhirnya semakin dekat tuh sebagai teman. Mereka sering ngajak jalan anjing mereka sama-sama ke taman. Dan kalau misalnya Maribel sedang berbelanja ke supermarket, dia juga sering ngebeliin kebutuhannya KC juga. Jadi udah kayak keluarganya, kayak omnya lah bisa dibilang. Jadi udah betul-betul akrab banget lah keduanya. Dan memang jadi teman satu rumah yang solid gitu bisa dibilang. Tapi pertemanan dan sifat baik dan simpatinya Maribel kepada KC ini ternyata disalahpahami oleh KC. Gitu ya. Ya namanya juga kadang laki-laki atau perempuan kalau misalnya dapat perhatian dari lawan jenis biasanya ya kadang-kadang suka salah paham. Nah, ini yang dirasakan sama si KC. Karena perlahan memang ternyata KC ini mulai punya rasa yang spesial terhadap Maribel. Udah mulai punya rasa cinta. Nah, cinta ini yang biasanya meruntuhkan sesuatu gitu kan ya. Nah, tapi karena mungkin dia juga gak enak langsung yang namanya ngomong ke Maribel kalau dia cinta sama Maribel, ya akhirnya untuk bisa mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu biar legaan aja, dia mengakui perasaannya itu lewat Lucero, adiknya si Maribel. Lewat telepon, KC itu yang memang udah akrab sama Lucero, itu tiba-tiba juga memang langsung memberitahu kalau sebenarnya dia tuh menyimpan rasa cinta kepada Maribel. Nah, Lucero yang saat itu terkejut tentunya dengan pernyataan KC, itu kebingungan harus respon apa. Dan akhirnya ngerespon seadanya. Dan dia bilang kalau memang Maribel itu hanya memandang lu nih KC sebagai temen tanpa ada embel-embel cinta sama sekali. Dan perbedaan umur lu pada kan juga cukup jauh ya, sekitar 20 tahunan. Jadi kayak gak mungkin kata Lucero. Lucero pun juga langsung tuh yang namanya dia panik, dia langsung kasih tahu Maribel soal hal ini. Dan gak lama setelah itu Maribel mengabari kalau ternyata dia tuh udah diskusi dengan KC dan udah ngejelasin juga bahwa dia gak punya rasa suka terhadap KC dan hubungannya dengan KC ya baik-baik aja. Dan sepertinya keduanya sudah bisa memahami posisi keduanya. Itu kira-kira yang Maribel laporkan kepada Lucero. Setelah Lucero ngasih tahu ke Maribel bahwa KC ini sayang sama dia. Nah, tapi berbeda dengan ekspektasinya Maribel yang merasa sebenarnya harusnya KC sudah paham terhadap diskusi sebelumnya. Tapi justru setelah diskusi tersebut, si KC ini bukannya makin paham, malah justru dia malah mulai melakukan hal-hal yang cukup aneh dan melakukan hal-hal lebay untuk memperlihatkan dirinya itu sebagai laki-laki yang cocok dan pantas di depannya si Maribel ini, biar bisa mendapatkan cintanya Maribel. Nah, KC ini mulai melakukan hal-hal seperti sering hangout biar gaul dan bahkan dia tuh rela ngeluarin duit 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta untuk operasi plastik untuk bisa mempermudah wajahnya yang sudah keriput dan terlihat tua supaya bisa merasa cocok dengan Maribel dan Maribel juga bisa menerima dia. Padahal pada saat itu si KC ini bisa dibilang secara finansial lagi pas-pasan, tapi dia rela ngeluarin duit 10.000 US dollar untuk demi mendapatkan cintanya Maribel. Nah, obsesi KC terhadap Maribel yang tentunya tidak pernah akan mendapatkan respon baik tentunya membuat si KC ini jadi cukup frustrasi juga karena Maribel tetap tidak mau cinta sama dia. Akhirnya hubungan satu arah tersebut pun terus terjadi hingga pada bulan April 2013 si Maribel ini bertengkar hebat dengan KC untuk pertama kalinya. Karena ternyata selama beberapa waktu si KC ini nggak pernah bayar sewa rumah bulanannya.
Yang padahal tujuannya KC ada di sana ya untuk membantu meringankan pembayaran sewa rumah, kan gitu. Tapi ternyata KC nggak sewa rumah, nggak bayar, dan malah operasi plastik 10.000 US dollar. Nah, KC pada saat itu ditanyain sama Maribel secara baik-baik sebenarnya. Cuman KC malah marah dan gak terima atas perkataannya Maribel. Merasa direndahkan, namanya laki-laki harga diri nomor 1 kan gitu ya kira-kira ya. Dan dari situ Maribel langsung memutuskan untuk mengakhiri yang namanya hubungan pertemanan mereka, dan kalau bisa jangan tinggal bareng lagi. Karena walaupun hubungan pertemanan mereka sebenarnya baik-baik aja, gak ada masalah apa-apa, tapi bagi Maribel tanggung jawabnya untuk bayar sewa rumah adalah hal yang juga harus diprioritaskan, karena itu memang tujuan dia nyari roommate. Kalau ujung-ujungnya nggak dibayar lagi sama roommate-nya ya sama aja gitu ya. Dan karena memang Maribel merasa udah nggak nyaman lagi sama si KC ini, dan KC juga nggak mau keluar-keluar dari rumahnya, makanya pada tanggal 21 April 2013 dia nelfon 911 dan kasih tahu pertengkaran yang terjadi dengan si KC ini roommate-nya. Pada saat itu dia juga udah nggak merasa nyaman lagi sama sekali untuk tinggal sama KC di satu rumah, apalagi karena dia merasa terancam juga dengan kehadiran KC yang kayaknya mulai meledak-ledak gitu kalau diomongin. Dan sepertinya dia juga ngeliat bahwa KC punya tendensi akan melukai dia secara fisik. Kira-kira itu yang dirasakan sama Maribel. Nah, Maribel yang adalah seorang veteran perang itu kasih tahu ke polisi supaya kalau misalnya nanti suatu saat ada laporan terkait misalnya dia menyerang KC, itu bisa dibilang adalah pembelaan dirinya, karena KC ini sepertinya pengen nyerang dia secara fisik. Dan makanya di telepon tersebut Maribel juga minta kepolisian untuk ikut serta dan terlibat dalam pengusiran KC dari rumahnya, supaya ada saksi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang terjadi yang mungkin di luar ekspektasi gitu ya. Karena si KC ini benar-benar tidak mau keluar-keluar dari rumah walaupun udah diusir dan segala macamnya. Lalu waktu terus berlanjut, pada tanggal 2 Mei 2013 Maribel itu sempat terlihat di sebuah kamera CCTV ketika dia itu sedang mendepositkan bayaran sewanya ke kotak surat di dekat rumahnya. Dan sebelum dia masuk ke rumah, ternyata memang itulah waktu terakhir di mana Maribel terlihat hidup. Karena katanya setelah dia masuk rumah itu terdengar lagi pertengkaran dia dan juga si KC. Karena katanya KC ini bersikukuh untuk tidak mau keluar dari rumah dengan alasan butuh waktu untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tapi Maribel udah gak peduli, tapi intinya terdengarlah cekcok tersebut. Dan memang akhirnya rekaman CCTV terakhir itulah yang dimana Maribel itu masih terlihat hidup. Karena pada hari Jumat 3 Mei 2013, Maribel itu hilang tanpa kabar sama sekali. Dan pada hari yang sama di tanggal 3 Mei 2013 tersebut, si Lucero ini mendapatkan telepon dari KC, di mana dia bilang bahwa Maribel ini kayaknya hilang dan memang gak ada di rumah. Dan ngasih tahu juga kepada Lucero bahwa dia juga belum bisa lapor ini ke polisi, karena Maribel gak bisa dinyatakan hilang sebelum memang betul-betul hilang lebih dari 24 jam. Kira-kira kayak gitu, jadi gak bisa bikin laporan. Nah, Lucero yang waktu itu juga memang udah cukup curiga sama si KC dengan perlakuan yang cukup aneh dan gak mau keluar-keluar dari rumah, merasa bahwa ini mah cuma akal-akalannya KC doang supaya Lucero bisa kasih tahu di mana si Maribel ini berada kira-kira, dan memang KC cuma pengen gangguin aja gitu. Dan akhirnya si Lucero ini gak berpikir apapun yang negatif terkait dengan perginya atau hilangnya Maribel dan kenapa Maribel gak ada di rumah. Karena hari Jumat juga menurut Lucero Maribel ini memang terkenal sibuk banget kalau hari Jumat. Jadi kalau memang gak ada di rumah kayaknya wajar-wajar aja. Sampai akhirnya keanehannya pun muncul ketika Maribel ini gak datang ke game softball bareng keluarganya tanpa kabar sedikit pun. Nah, ketidakhadiran Maribel yang ditambah dengan kabar dari KC yang sebelumnya Lucero dengar, itu membuat Lucero itu jadi cukup khawatir. Dan dia langsung menghubungi polisi akhirnya, karena dia merasakan ada sesuatu yang gak beres nih kalau begini nih. Kalau sampai si Maribel ini gak datang ke acara keluarga. Makanya dia langsung telepon polisi, dia laporin lah hilangnya si Maribel dan minta polisi untuk datang ke rumahnya Maribel buat cek keadaannya Maribel. Takutnya Maribel kenapa-napa di dalam rumah. Karena dia udah mulai curiga KC ngapa-ngapain si Maribel nih. Tapi sesampainya di sana, ternyata beberapa anggota polisi itu sudah datang dan sudah memeriksa seisi rumah Maribel. Dan di dalam terlihat kalau kamarnya Maribel ini udah sangat berantakan banget. Yang padahal Lucero tuh tahu betul sebagai adiknya kalau Maribel itu nggak mungkin keluar rumah tanpa beresin kasur dan kamarnya terlebih dahulu. Jadi memang betul-betul ada yang mencurigakan di sini. Lalu polisi juga nelpon HP-nya Maribel berkali-kali untuk tahu di mana Maribel, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Lalu beberapa saat kemudian si KC ini menghampiri polisi yang ternyata sedang memantau rumah Maribel memakai binokular dari dalam mobil yang gak jauh dari lokasi rumahnya Maribel.
Nah, saat si KC menghampiri polisi tersebut, dia tuh sama sekali nggak ngelihat ke arahnya Lucero. Padahal Lucero tuh ada di dekat situ. Yang sebenarnya memang lagi di lokasi juga. Dan memang harusnya orang yang pertama kali dia samperin adalah Lucero dong, adenya kan. Harusnya sama-sama simpati gitu. Tapi ini enggak. Makanya dari perlakuan tersebut si Lucero ini menyimpan kecurigaan yang cukup besar. Soal seperti KC ini kayaknya menyimpan sesuatu dan sepertinya ada hubungan yang erat dengan hilangnya si Maribel kakaknya ini. Nah, lalu investigasi pun berjalan dan polisi langsung memeriksa KC karena dia adalah orang terdekat Maribel pada saat itu karena memang tinggal bareng. Tapi pemeriksaan gak berjalan lancar karena pada saat diminta keterangan si KC ini terlihat seperti orang Asia yang sulit berbahasa Inggris. Udah mulai ngelakuin hal-hal aneh. Yang padahal setelah dihubungi kakaknya si KC, kepolisian tuh mengetahui bahwa KC ini sangat fasih dalam berbahasa Inggris katanya. Dia juga orang yang teredukasi sekali. Dan histori pekerjaannya pun bisa terbilang baik dan gak mungkin dia gak fasih bahasa Inggris karena dia tinggal di Amerika juga udah cukup lama. Dan di luar informasi tersebut, polisi juga mendapatkan hal baru. Kalau ternyata KC ini adalah orang yang emosian dan emosinya memang mudah meledak. Dan bahkan kakaknya menerapkan restraining order terhadap si KC karena merasa terancam secara fisik setelah berkonflik atas hak warisan dari orang tua mereka. Restraining order ini kayak lu tuh gak bisa deket-deket gua, kira-kira gitu. Jadi kakaknya aja juga pakai restraining order ke KC karena takut KC ini akan melakukan hal-hal gila kepada dirinya. Nah, lalu detektif Ramirez sebagai orang yang bertugas dalam kasus ini semakin curiga tentunya mendapatkan informasi tersebut. Dan tentunya makanya dia mulai yang namanya mencurigai KC ini lebih dalam lagi dan terus menginterogasi si KC ini. Dan saat interogasi berlangsung, si detektif pun juga mulai melihat ada sesuatu yang cukup aneh di tubuhnya KC, yaitu banyak luka cakaran di tangan. Nah, luka-luka tersebut itu juga terlihat kayaknya masih baru karena masih ada darah yang mengering di sana dan masih kelihatan. Dan saat ditanya soal luka tersebut, KC ini beralasan itu semua karena benang pancing yang tidak sengaja melukai tangannya. Which mean tidak masuk akal sama sekali bagi si detektif. Nah, dengan jawaban tersebut tentu polisi semakin curiga lagi gitu. Nah, melalui pantauan diam-diam ini, selama berhari-hari si KC ini terus mengekspresikan rasa kehilangannya terhadap Maribel di sosial media di Facebook. Dengan gaya bahasa yang bisa dibilang cukup aneh dan terkesan mencurigakan. Karena dia menggunakan past tense dalam tulisannya yang seakan-akan dia sudah yakin bahwa Maribel ini sudah meninggal dunia. Nah, ini jadi kecurigaan pertama. Dan lebih mencurigakannya lagi, di laptopnya KC itu memang si KC ini ternyata mencari hal-hal yang aneh di internet. Seperti salah satunya adalah dia ngecek soal berapa lama mayat manusia itu membusuk. Ini kan aneh banget kan ya, ngapain coba? Dan waktu terus berjalan, dan pada tanggal 10 Mei 2013, Lucero nih, adanya Maribel ngepost soal awareness walk di tanggal 13 Mei untuk memperingati Maribel di Peters Canyon Trail. Tempat biasa Maribel ngajak Lucero dan anaknya jalan-jalan. Jadi bisa dibilang kayak untuk memperingati hilangnya si Maribel inilah biar cepat ketemu. Dan pada tanggal 16 Mei 2013, 6 hari setelah post tersebut naik, pihak kepolisian melihat si KC ini melakukan hal yang sangat aneh. Di mana KC ini pergi ke perpustakaan umum tempat biasa dia pergi dan dengan laptopnya dia tuh mencari lokasi di mana awareness walk yang Lucero adakan untuk Maribel. Lalu KC juga memantau tempat tersebut dari satellite view, lalu dia zoom in ke arah salah satu pohon besar di pinggir jalan di sana. Sebelum akhirnya menghapus histori Google-nya. Tentunya ini karena memang sudah bisa dibilang udah dihack juga sama polisi, udah dipantau. Jadi semua aktivitas internetnya juga kelihatan gitu ya. Nah, dengan informasi tersebut, polisi langsung menginvestigasi tempat yang KC lihat melalui satellite view tadi. Dan mengetahui bahwa tempat tersebut ternyata sangat remote dan jauh banget dari pemukiman. Nah, kurang dari setengah jam di sana dan melakukan investigasi menyeluruh terkait tempat tersebut, polisi akhirnya mendapati sebuah mayat di bawah satu pohon besar yang betul-betul tadi KC lihat lewat satellite view. Yang ternyata ketika diperiksa, betul mayat tersebut adalah tubuh dari Maribel Ramos. Nah, mengetahui hal ini, kepolisian Orange langsung mengepung sekeliling rumah KC dan KC yang saat itu mengetahui hal tersebut itu mencoba kabur lewat jendela sebelum akhirnya tertangkap tidak jauh dari sana. Dan KC terus bersikuku dan beralasan kalau dia bukan pelaku pembunuhannya Maribel. Dengan percaya dirinya sempat berbisik juga kepada seorang polisi. Kata dia, you better have some good evidence. Karena menurut KC dia gak ada bukti gitu kalau dia tuh melakukan hal tersebut kepada Maribel. Sampai saat diadili sebenarnya kepolisian gak bisa membuktikan bagaimana cara KC membunuh si Maribel yang adalah seorang veteran perang. Yang harusnya mungkin Maribel tuh bisa ngelawan balik.
Jadi sampai detik ini caranya juga nggak ketahuan kayak gimana. Tetapi dari posisi luka pada tangan KC dan momen di saat KC mencari lokasi spesifik mayat Maribel dari satellite view, itu merupakan bukti yang cukup konkret bagi detektif dan polisi bahwa KC ini adalah betul pasti pelaku dari pembunuhan Maribel ini. KC akhirnya dijatuhin hukuman 15 tahun kurungan penjara pada tanggal 29 Juli 2014 dan dia tetap bersikukuh dengan statementnya bahwa dia tidak pernah membunuh Maribel dan dia gak bakal mau minta maaf sama keluarganya Maribel karena dia bukanlah pelaku dari pembunuhan Maribel ini. Jadi dia gak mengaku sama sekali dan cara ngebunuhnya sampai detik ini juga belum terbuka. Nah itulah dia kasus bagaimana seorang teman kamar yang akhirnya jatuh cinta sama teman sekamarnya yang umurnya beda jauh, akhirnya melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk mendapatkan cinta dari seseorang, tapi karena cintanya bertepuk sebelah tangan kayak lagunya Dewa, akhirnya disikat sama dia. Dan memang karena dia adalah orang yang cukup amatir, yaitu dia melakukan banyak kesalahan juga ya, jadi dia banyak bikin hal yang cukup aneh, pakai past tense di postingannya, satellite view ke tempat-tempat yang cukup aneh, dan dia juga nggak tahu ternyata dirinya lagi dipantau dan dia tetap melakukan hal-hal yang cukup aneh yang tentunya muncul karena insecurity-nya dia, takut ketahuan kejebret. Tapi itulah dia soal roommate yang berbahaya. Jadi kalau misalnya nanti lo mau punya roommate, tolong hati-hati, pantau kepribadiannya ya. Jadi kalau misalnya udah mulai aneh-aneh, udah suntik aja lehernya ya, bius ya. Habis itu serahin ke polisi. Gitu. Jadi memang cinta kadang menjadi awal yang baik, tapi juga kadang menjadi awal sebuah hal yang buruk gitu, karena cinta bertepuk sebelah tangan memang paling bahaya menurut gue ya. Tapi itulah dia video gue untuk Maribel Ramos. Semoga kalian bisa menikmati kasus kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di @rivaldosantosa, gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue hal yang menarik. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas, yang kita kupas di muka bumi ini. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.